Gue tiba-tiba ya keinget ya. Jadi di persidangan Sahrul yang terakhir, kuasa hukumnya itu bilang kalau Sahrul itu pernah menjadi BA-nya MS Glow. Tidak, nggak pernah. Ya, jangan ngadi-ngadi ya Bapak ya. Bapak Pitra, nggak pernah ya. Pertama, MS Glow itu punya standar tinggi untuk menjadikan seseorang sebagai BA-nya ya. Gue ini dikontrak itu sama, waktu itu dikontrak sama Gap Collage ya, distributornya MS Glow, bukan MS Glow pusat. Kalaupun MS Glow pusat ya, pasti itu udah ngontaknya kayak modelan Lesti, Raffi Ahmad, Tagita yang udah jelas-jelas kita tahu sekali berapa mereka ya. Terus kalau Sahrul nggak mungkin tembus, satu-satunya orang ya, salah satunya trans yang bisa tembus sama MS Glow pusat cuma satu, Lucinta Luna ya, udah satu itu doang. Ini kalau misalnya sebelumnya apabila si Sahrul itu pernah memposting produk MS Glow atau mengesankan seperti dia di endorse gitu ya, itu bukan berarti dia pernah terlibat secara kerjasama dengan MS Glow gitu, secara kontrak gitu ya. Kayak misalnya nih gue pernah posting nih di story gue tentang tonernya Dr. Oki ya. Gue bilang gue suka banget loh dok gitu, gue tag Dr. Oki. Tapi bukan berarti gue di kontrak bening, enggak gitu loh. Jadi jangan mentang-mentang kita posting apa terus udah pasti di kontrak, enggak. Sahrul nggak pernah di kontrak MS Glow, enggak. Gue pas kemarin sidang Sahrul itu, sumpah gue pengen banget gue teriak, gue bantah gitu ya. Cuma sayangnya gue cuma pengunjung biasa gitu ya. Kebetulan saya lagi jadi OB di situ. Jadi saya tidak punya kapasitas untuk bicara. Gue pengen banget bantah ketika Sahrul bikin statement bahwa apa yang ada di story-nya itu adalah dongeng online atau fiktif gitu ya. Tokohnya tokoh fiktif. Sekarang gue tanya, kalau memang tokoh fiktif, dari sekian juta orang yang ada di Indonesia, kenapa harus tangan Mbak Sandy yang lu cantumkan? Jelas ada videonya, jelas ada potongan gambarnya, sampai lu komparasi kan, oh ini cincinnya Shaun the Sheep loh, Sandy loh. Kenapa gue menanya deh, kalau emang itu dongeng online, kenapa harus terpilih videonya Mas Sandy? Kenapa nggak video gue? Guys, gue mau cerita sedikit aja. Gue jadi inget kemarin itu pas sidang terakhirnya si Sahrul ya, dengan Mbak Sandy. Ada yang bilang katanya si Sahrul itu pernah jadi BA-nya MS Glow. Ngimpi ya, terlalu tinggi mimpi Muna, terlalu tinggi ya. MS Glow itu brand besar ya, sudah terkenal, satu Indonesia tahu itu MS Glow ya. Nggak mungkin sejarahnya ya, waria gilingan ya, bad attitude ya, terus suka menghina anak orang, suka mencaci maki orang, jadiin brand ambassador. Lu kira produknya sambal setan? Hah? Sampai umroh dimodalin ya, dikasih pesangon, jadiin BA. Aduh, Mbak Sandy juga mikir-mikir kali ya, say. Nggak bodoh-bodoh kali ya. Jangan halu waria tubles Sahrul itu jadi brand ambassador-nya MS Glow. Nggak ada, tidak ada. Jadi yang kemarin bilang ya, si Sahrul itu pernah jadi brand ambassador-nya MS Glow, nggak ada sejarahnya ya. Sampai bumi meletek pun nggak ada sejarahnya dia jadi brand ambassador ya. MS Glow itu brand besar. Kalau dia pun nyari artis atau selebgram jadi brand ambassador, itu sudah jelas terkenal dan papan atas. Contohnya Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Lesti. Aduh, masih banyak artis-artis yang go internasional dan best ya. Gak mungkin nyariin Sahrul untuk jadi BA. Aduh, buang-buang waktu, buang-buang duit ya. Gak ada efek yang baik kalau dia jadi BA ya. Caci maki yang ada. Jadi jangan halu ya. Jangan halu deh, please bye. Kalau ngajak ketemu itu artinya apa itu? Karena kita dulu kan saya kan salah satu brand ambasadornya. Oh gitu. Gitu. Jadi kan ngajak ketemuan apa aja bisa, kecuali minta uang. Kamu kalau nggak saya ini yang gitu. Itu namanya pengancaman gitu loh. Tapi tidak ada. Ya. Mbak, kalau dengan salah satu saksi sini kita Mirjani kenal berarti sampai? Iya, sangat kenal. Kan saya pernah dilaporkan juga. Beliau juga pengacara saya, dan alhamdulillah saya divonis bebas, tidak terbukti bersalah. Fresh part-nya Bang ya. Gitu. Ya, dan saya berharap di Kepanjen ini juga eksepsi saya diterima, karena memang fakta dan atas dakwaan dari Ibu Jaksa itu
Benar. Terus sejauh ini Nikita Mirzani itu saksi sebagai apa Mbak kalau yang setahun? Dari Dari jaksa, sana? iya, dari pelapor. Bahkan saya belum pernah diminta oleh Polda mengajukan saksi, gitu ya Bang ya. Bahkan diminta untuk mengumpulkan bukti-bukti, saya tidak diberi kesempatan, gitu. Tiba-tiba jadi tersangka aja. Jadi benar dikatakan lawyer saya bahwasanya setelah laporan pada tanggal 29, tanggal 1 saya sudah menerima surat SPDP penyidikan. Jadi saya tidak dikasih kesempatan untuk klarifikasi. Bahkan yang jual skincare banyak yang abal. Kenapa ya kok benci banget sama SS, nanya aja. Oke, kamu nanya aku jawab ya. Yang lain itu pada banyak yang jual abal tapi langsung menyadari, sadar diri, minta maaf, terus perbaiki produknya, udah gitu hubungi seller-sellernya, ditarik semua, dibayarin. Sampai ada satu tuh pengusaha skincare yang harus pergi ke daerah di mana seller itu berada, dan dia beli tiketnya mahal banget karena jauh banget daerahnya, dan diganti semuanya. Itu seller yang betul-betul bertanggung jawab dan amanah, rendah hati, minta maaf juga sama Doktif, bertabayun. Tapi yang satu itu udahlah koar-koarnya setiap hari dia pakai lagi toaknya lewat mulutnya asisten ya kan, lewat mulut anak buah. Nggak ada sama sekali rasa untuk memperbaiki diri, terus bertanggung jawab pada reseller, malah kayak nantangin orang yang udah bantu bisnisnya reseller itu, biarpun orang middle low gitu ya, tapi mereka loh tangan yang memanjangkan tangan kita pengusaha di daerah-daerah terpencil, kan kita nggak bisa ke sana. Itu mereka begitu udah ketahuan abal-abal, bukannya malah dibantu, malah ditantangin, malah nantangin. Orang kayak gitu yang malah nantangin itu yang bikin kita semuanya kesel. Ditambah masih juga gitu loh, ada peristiwa ngedatengin Doktif kayak gitu di depan mata lagi. Itu namanya nantangin ya. So pakai bilang apa, preman. Oh ya, kita preman. Apa sih lo? Ini negara hukum. Ini negara hukum. Dengan tabiat seperti itu nantangin orang banyak ya, lo sama aja nantang arus gitu loh. Pasti kecabik-cabik badan lo. Air tuh kelihatan kayak menenangkan, seperti kita masyarakat tuh seperti kelihatan tenang gitu ya, kayak nggak ada apa-apanya. Tapi kalau udah bergerak yang namanya air, yang namanya tsunami, selesai mau segede apapun lo, selesai. Tuh gue kasih tahu. Jadi kalau udah tahu salah, tahu diri ya, perbaiki, terus tanggung jawab dengan reseller. Jangan cuma mau untungnya aja. Sebagai seorang pengusaha itu yang punya usaha, yang punya modal besar ya, harus bisa menjadi pengayom para resellernya seperti janji di awal itu. Dan kasus Doktif ini juga yang udah membuat masyarakat makin jengah ya, ngerti kan, jengah, nggak suka ngelihatnya kayak begitu. Ada orang di negara kita bisa melakukan perbuatan yang ditampilkan di live lagi ya, terus nggak ada perasaan menyesal, nggak ada perasaan bersalah sama sekali. Padahal itu jelas-jelas itu udah kayak hukum rimba jatuhnya, main hakim sendiri. Nggak ada yang bisa kayak begitu di negara kita. Selama kita masih sama-sama bisa mengawal, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi ya. Jadi pertanyaan kamu udah saya jawab. Oke, teman-teman yang mau komen dan menjawab pertanyaannya ini siapa ya namanya tadi ya, itulah pokoknya, silakan komen biar makin paham, kita kasih paham.